Suatu termometer menunjukkan angka min 40 derajat ketika es mencair menunjukkan angka 150 derajat. Ketika air mendidih, skala termometer bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang di titik termometer tersebut ketika termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 derajat. Dan di sini diketahui XA-nya 160 derajat, XB min 40 derajat, F sama 0. Misalnya F dari di sini X tambah 40 per 160 tambah 40 dengan min 32 per 212 kurang 32, maka hasilnya min 32 per 180. Per 200 dengan 32 per 180. Ya, diketahui R0-nya D1 120 derajat, alfanya 2 kali 10 min 4 per derajat Celcius. Kita kali soal T1 dikurang TO 120 dikurang 0 dan 120. Terus minta L-nya LO dikali alfa dikali delta T, jadi 5 dikali 2 kali 10 min 4 dikali 120, hasilnya 10 kali 10,4 dikali 120, 0,001 dikali 120 sama dengan 0,12. Terus mencari yang satu. Nah, diketahui alfanya 18 dikali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Lalu D1 nya 0 derajat Celcius, R nya 1 meter, dan D2 70 derajat Celcius. Yang ditanya B
diketahui yang pertama masanya 1, yang kedua PS nya min 20 derajat Celcius, lalu airnya air 80 derajat Celcius, lalu U1 M kali PS kali delta T 1 CS nya dari 2100 FT adalah M kali C dengan 1, sedangkan C nya 3300, hasilnya 236 3 nya N delta T 1 dikali 4 200, lalu delta T nya 80 sampai 6, maka hasilnya 3360. Lalu Q total adalah Q1, Q2 tambah Q3. Q1 nya 4500 tambah 300 tambah 3360, maka hasilnya 314. Yang 105, sebuah balon es dalam derajat Celcius memasak 40 gram dicelupkan di dalam sachet air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Jika kalau jenis air paling 2 joule per kilogram derajat Celcius dan dalam logam es. Jadi di sini sejumlah 8 gram dengan MR 32 gram per mol mengandung partikel sebanyak titik-titik partikel. Jadi yang pertama diketahui MO2 sebesar 8 gram, terus MR-nya 32 gram per mol. Jadi yang ditanya itu JT-nya. Pertama-tama kita cari dulu molnya si NO2. Kita pakai rumus gram per ml. Gramnya itu sebesar 8,
per 32. Jadi hasilnya ini 8 bagi 32. 8 bagi 32 itu 0,25. Lalu kita masuk ke rumus JP, yaitu N sama dengan JP per 6,02 kali 10 pangkat 23. N-nya kita masukkan molnya si NO2, yaitu 0,25. JP per 6,02 kali 10 pangkat 23. Terus P-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali molnya si NO2. Jadi hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 23. Oke. Lanjut ke soal nomor 10. Energi kinetik pada suhu 600 K adalah jika energi kinetik gas bertambah menjadi 150 joule hitunglah suhu kinetiknya. Pertama-tama diketahui T1-nya sebesar 600 K. Terus K1-nya 100 joule. K2-nya 150 joule. Yang ditanya adalah T2. Jadi kita pakai rumus EK1 per T1 sama dengan EK2 per T2. EK1 nya itu 100, jadi 100 per T1 nya 600 sama dengan EK2 nya itu 150 per T2 nya yang ditanya. Lalu ini dikali silang jadi 100 T2 nya jadi 100 dan per 900. Jadi hasilnya itu 100 bagi 900 itu hasilnya 0,1. Jadi soal yang nomor 11 itu hitunglah besarnya energi kinetik dari sebuah molekul gas He pada suhu 27 derajat. Jadi yang diketahui itu He nya 27 derajat. Terus yang ditanya itu EK-nya. Jadi pertama-tama 27 derajat kita ubah jadi 300 Kelvin. EK sama dengan 3/2 kT dengan 3/2 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dikali sama 300 Kelvin. Terus 3/2 4,4 kali 10 pangkat minus 23. Terus 3/4. Jadi hasilnya itu 621 kali 10 pangkat minus 23. Lanjut ke soal yang nomor 12. Pada suhu yang sama, hitunglah perbandingan laju efektif molekul gas oksigen MR-nya 32 gram per mol terhadap laju efektif molekul gas nitrogen MR-nya 28 gram per mol. Jadi yang pertama itu diketahui MrO2-nya 32 gram per mol. Terus
per N2 sama dengan MR N2 per MR O2. Terus ini MR-nya kan 2, MR-nya si N2 kan 28, MR-nya si O2 32, jadi 28 per 32. Terus dapatlah 7 per 8. Terus hasilnya 0,875. Sebanyak 4 gas helium bersuhu 37 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 80 derajat Celcius. Jika tekanan 4 meter, hitunglah usahanya. Pertama yang diketahui itu volumenya. P1 4 meter kubik, T1 37 derajat Celcius, T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Nah teman-teman, di sini kan masih Celcius, jadi kita ubah dulu ke Kelvin, ditambah 273, 110. Begitu juga dengan T2. Yang pertama yang itu dipanaskan secara isobarik, yaitu rumusnya T1 kita substitusikan teman-teman nilai-nilainya. V2 nya kan tidak diketahui, jadi tetap kita tulis V2. Kita selesaikan secara matematika. Setelah itu kita masuk untuk mencari W. Tekanannya teman-teman 4 atm, di mana 4 atm itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Atau W nya sama dengan 312 dikali 10 pangkat 4. 3. Hitunglah besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan usaha 1000 Joule dilakukan oleh sistem. Diketahui Q sama dengan 3000
joule dan W sama dengan 1000 joule. Penyelesaiannya delta V dikurang W. Kita ketahui delta V ini sama dengan Q, maka Q dikurang W sama dengan, substitusikan nilainya, 3000 dikurang 1000, maka hasilnya adalah 2000. Ini dia. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 627 derajat Celcius dan 227 derajat Celcius. Jika reservoir tinggi diturunkan menjadi 327 derajat Celcius, hitunglah efisiensi mula-mula dan terakhir masing-masing. Jadi teman-teman, yang diketahui itu T1 awal (627). Ditanya efisiensi awal dan akhir. Langsung saja penyelesaiannya teman-teman. Rumusnya itu efisiensi awal sama dengan T2 per T1 awal. Sorry. 1 dikurang T2 per T1 awal dikali 100%. Kita substitusikan ini kan masih Celsius. Teman-teman, yang membuat kita sering salah, T2-nya kan masih Celsius teman-teman. Jadi kita ubah dulu ke Kelvin menjadi 900 Kelvin dan menjadi 500 Kelvin. 600 Kelvin. Langsung saja kita kerjakan teman-teman. T2 sama dengan 500 per T awalnya sebesar 900 dikali 100% sama dengan 1 dikurang 0,55 dikali 100%. 0,45 dikali 100%, maka jawabannya adalah 45%. Kita lanjut untuk efisiensi akhir. Rumusnya masih sama teman-teman, di mana 1 dikurang T2 per T1
akhir. Karena ditanya akhir, kita gunakan T1 akhir. Dikali 100%. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut teman-teman. Di mana 1 dikurang T2 nya 500 per 600 kali 100%. Hasilnya ini teman-teman 1 dikurang 0,83 dikali 100%, 0,17 dikali 100%, dimana hasilnya ini teman-teman 17%. Sekian dan terima kasih.